dari zaman dulu udah ada bully ya. Di Ya. sekolah itu juga ada. Ya. Dan kadang-kadang bully itu juga dilakukan sama anak-anak yang lebih gede yang tinggalnya di asrama kita juga. Saya dengan bapak saya ini baru deket tuh kira-kira mungkin 20 tahun belakangan ya. Di dalam Alkitab kita ternyata menyimpan begitu banyak segudang misteri gitu yang kita masih belum paham sampai dengan hari ini. Dan kalau kita bisa baca kekayaan firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia, bahkan mungkin Anda pernah baca dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa-bahasa yang lain lagi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Ini kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan dengan demikian rupa gitu. Nah, di Good News program kali ini kita akan melanjutkan suatu kisah dari episode sebelumnya dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Om Yusuf Roni. Tetapi saya mau mengajak Anda pemirsa sekalian, kalau Anda selama ini diberkati dengan Good News program, ayo berikan support Anda kepada kami. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena begitu banyak episode-episode terutama dengan Om Yusuf Roni ini udah kali keempat nih. Ada banyak sekali yang menjadi berkat buat kita. Ada narasumber-narasumber lain yang kita tahu pasti akan membangun kehidupan kerohanian Anda. Oke? Subscribe, share, dan bahkan Anda bisa press super thanks. Thank you. Oke, puji Tuhan. Om Yusuf sama Pak Ivan nih, putranya Om Yusuf Roni ini. What a privilege. Ya. Halo. Terima kasih banget udah datang ke Good News program. Ini ada satu kisah yang mesti kita lihat dari Kejadian 1 ayat 3. Silakan Om, dilanjut Om. Ya, kalau kita membaca Kejadian 1, 2, dan 3 ya, itu prinsip dasar daripada pernyataan Tuhan. Ya. Jadi Kejadian 1 itu kita lihat pribadi Bapa yang sebagai pencipta halik langit dan bumi. Dan Kejadian 2b kita melihat pribadi Roh Kudus dengan segala pekerjaannya yang memulihkan. Dan Kejadian 1 ayat 3 itu pribadi Sang Firman. Wow. Ya, karena itu Wayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Semua kata Elohim dari ayat 1 Elohim Bapa, Elohim Roh Kudus, Beruah Elohim, dan Yaomer Elohim, firman Tuhan. Tuhan berfirman. Nah, jadi Tuhan berfirman dalam keyakinan kita pribadi firman, Sang Firman menjadi manusia adalah Yesus. Yesus. Wow. Lengkap berarti ya. Ya, jadi karena itu Yesus mengatakan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Om punya satu keterampilan atau kemampuan yang begitu dalam untuk ngulik dengan satu sisi yang banyak orang nggak tahu nih. Nah, kalau saya nih atau kami kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang lebih modern gitu ya. Kita ngelihatnya dari software ini gampang nih. Dengan strong strong Bible concordance gitu. Di sini cuman kodenya sama nih. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 yaitu H430 dan tulisannya cuma satu, Elohim. Yang ayat 1 Elohim, ayat 2 Elohim, ayat 3 Elohim. Tapi tadi Om menambahkan. Nah, ini Om dari mana sumbernya ini Om? Dalam pemikiran Yahudi ya. Jadi pemikiran Yahudi, jadi dikatakan di situ, karena kita lihat Elohim di situ Elohim pencipta kan? Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul. Ayat yang kedua Wayomer Weruah Elohim. Dan roh Allah melayang-layang di atas kata melayang-layang tadi pekerjaannya kan? Iya, betul. Memulihkan. Ruha Elohim ya. Oke, betul. Lalu yang ketiga adalah Wayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan dalam pekerjaan firman-Nya, pribadi firman-Nya. Nah, itu. Jadi keberadaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini membuktikan dari awal sudah ada. Keren banget. Itu. Jadi bukan rekayasa Paulus atau kemudian. Jadi ini bukan masalah doktrin Tritunggal, tapi sebelum Kristen mendoktrinkannya. Ada filosof Yahudi, Philo. Ya. Philo sudah menyatakan firman itu Tuhan kecil. Dia belum sampai pada konsepnya. Ini baru filosof ya? Iya, baru filosof. Namanya Philo. Sebelum Yesus. Jadi pemikiran ini bukan pemikiran baru. Itu sudah ada. Itu Philo sudah. Itu bisa
di Di Google. searching ya Iya, iya, tentang iya. pemikiran Philo. Dan terutama karena ditulisnya di Kejadian 1 pasal 1 sampai 3 itu seakan-akan Tuhan itu sedang menyatakan siapa dirinya Iya. kepada manusia yang akan Loh, membaca dari ini. mana kita tahu tadi kan saya bilang, coba tutup Iya. Alkitab. Jadi kalau Iya. kita buka Alkitab baru saya tahu oh Tuhan ini. Tapi Tuhan itu dalam pribadi siapa kita sudah tahu. Ini seakan-akan kita datang ke sebuah rumah gede dan yang tuan rumahnya ngomong dulu nih, ini rumah gua nih. Gitu ya Om ya? Ya. Iya, Wow. keren Ya, banget. jadi berfirmanlah Tuhan, Wayomer Elohim, Yehior, wa Yehior. Jadilah terang, lalu Dan terang terang itu itu jadi. Ya karena itu ketika dia ke dunia, Sang Firman menyatakan, akulah terang dunia. Oh. Nah, karena yang jadi yang menciptakan terang dunia itu siapa? Jadi koneksinya di sana. Iya. Wow, dalam banget Ya, ternyata ya. Jadilah, akulah terang dunia. Aku yang Yang ini loh ya, ayat 3 ini. Ya. Makin jatuh cinta baca Alkitab. Ya. Keren sekali. Ada nggak dari latar belakang dulu di kepercayaan yang lama itu memberikan satu satu etos pemikiran untuk terbawa sampai dengan sekarang tentang cara belajar? Oh, cara belajar ada, tapi kalau soal pengertian itu tadi tidak ada sama sekali. Jadi kalau di dalam kepercayaan yang lama kita kalau percaya dengan satu ayat, Ya. ayat itu dibahas kata-katanya. Dan kata-kata ini berkaitan dengan kata-kata apa, aslinya apa, gitu. Kenapa dipakai ini? Gitu. Iya. Kenapa Iya. tidak dipakai yang lain gitu. Baik. Gitu. Jadi kata per kata ya Om. kata ya. per kata gitu. Oke, luar Ya. biasa. Pak Ivan, thank you banget. Thank you banget udah datang ke Good News Program. Pak Ivan selalu nemenin Papa nih ya. Iya, setia banget. Kalau kita lihat pertama kali datang ke Good News Program, kita udah tergelitik banget untuk melihat gimana nih buahnya dari Om Yusuf Roni. Karena kan firman Tuhan selalu ngomong lihatlah sebuah pohon dari buahnya. Dan ini sekarang ada buahnya di sini, pohonnya di sini nih. Kalau dalam konteks rumah tangga nih, pohon keluarga nih ya. Nah Pak Ivan bisa ceritakan dulu sedikit tentang apa yang sekarang Pak Ivan lakukan. Mungkin saja ada orang-orang yang belum tahu gitu. Silakan Pak. Saat ini saya melanjutkan pelayanan di Gereja Kemah Abraham Ya, sebagai lead pastor oke. sejak nice. tahun 2016. Ya, sejak 2016. Iya. Ada nggak rasa aku ada di bawah bayang-bayangnya Papa yang gede banget dan susah untuk keluar dari bayang-bayang beliau gitu? Iya, pastinya ada ya. Karena Gimana? beliau sangat karismatik, sangat visioner. Jadi dan orang selalu membandingkan itu mungkin sebagai apa ya, yang sifatnya natural lah, alami ya, mungkin membandingkan sesuatu dengan yang lain. Iya. Dan ya, saya harus hidup dengan bayang-bayang bapak saya. Ini salib Pak Ivan mungkin? salib saya. Apakah betul. itu sebabnya rambutnya nggak disemir jadi hitam mungkin? Saya dulu sering dianggap soal apa terlalu muda. Iya, Karena iya. mukanya muda mungkin ya. Masih umur 30 kan? Iya, masih 30. Anaknya 5 pemirsa masa umur 30. Iya. Jadi ketika rambutnya menjadi putih itu jadi sesuatu kebanggaan. Wah, iya, Apalagi iya, dulu iya, iya. mungkin ada Kopingho pendekar berambut putih mungkin. Oh gitu. Nggak itu canda aja. Iya, iya, iya. Supaya iya. kelihatan mature gitu ya, supaya nggak Iya. dianggap kayak anak kecil lagi. Iya, iya. Bisa Nah, cerita nggak gimana pengalaman menjadi anak seorang abuna Mm-mm. Yusuf Roni? Wah, kalau mau diceritain nggak tahu dari mana nih apa mulainya dan akhirnya karena panjang sekali. Kalau mungkin dari karena kita lagi semangat kejadian 1 nih. Iya. Pada mulanya. Ketika Papa di penjara. Ya, Oh, jadi oke. tahun 74 ya, saya umur 5 tahun Papa Ya. di penjara. Kita semua lagi di Batu Malang. Oh. Sudah pindah dari Palembang ke Batu Malang. Jadi umur 5 tahun sampai umur 11 tahun. 6 tahun ya. 6 Ya, tahun. 6 tahun. Jadi So apa yang Pak Ivan ingat dan mengerti pada saat itu? banyak yang saya ingat, tapi yang mungkin yang paling membekas itu ketika saya ditinggali dengan satu kertas dengan ketikan doa Bapa kami Oleh Papa? oleh Bapa. Wow. Nah, doa Bapa kami ini memang benar-benar memberikan kekuatan buat saya khususnya selama 6 tahun yang merasa kehilangan seorang ayah. Kemudian doa Bapa kami ini saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu jadi Bapa saya pribadi. Wow. Tentu masa-masa itu nggak gampang ya. Ya,
Bisa cerita nggak? Maksudnya yang mungkin Papa nggak pernah tahu. Mhm. Apa yang Pak Ivan rasakan pada saat itu? Ya, jadi kalau kehilangan seorang ayah tentunya ada satu figur yang harusnya kita temu dalam sebuah keluarga itu tidak ada. Ya, Dan itu yang saya seperti mencari-cari terus figur itu di dalam keluarga. Tapi lewat pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga saya bisa melihat bahwa ada makanan tiap hari meskipun mama nggak kerja, ya. siapa yang kirim makanan? Ya kadang-kadang kita ada yang kita kenal, kadang-kadang kita nggak kenal. Tapi yang Selalu makanan ada yang kirim selalu makanan? ada. Mungkin Om kirim WA ke siapa? Kirim makanan? Nggak punya HP. Nggak punya. Itu tahun berapa loh? 70-an Iya, ya? jadi waktu itu ya seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita bisa makan, minum tanpa tiap hari. Tiap hari? Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan dulu mungkin selanjutnya mungkin ada kita kenal Wesel ya. Wesel, Iya. betul. Kirim uang Kiriman dulu duit, lewat iya. kantor pos. Iya. Nah, itu orang ngirim ke Oh, ya? orang ke keluarga, ke mama. Meskipun namanya salah tapi masih bisa waktu itu ke kantor pos Padahal nggak ambil kenal. uang. Padahal nggak kenal. Wow, berarti dipelihara oleh Tuhan ya? Iya. Saya punya satu pengalaman yang seru. Saya pengen sepeda. Mm-mm. Sepeda itu harganya 10.000. Tapi kan mama nggak punya uang. Terus mama bilang, kamu coba berdoa. 3 bulan saya berdoa terus. Bulan ketiga, di akhir bulan ketiga ada orang ngirim Wesel 25.000. Terus kata Wow. mama, ini buat kamu. Jadi kita pergilah dari situ ke Malang. Ya, kira-kira 2 jam waktu itu naik kendaraan. Kita beli sepeda. Terus sampai rumah, kita masih ada uang 10.000 sisanya. Jadi berkat Tuhan itu selalu berlebih. Ya. Kan tentunya dengan tidak adanya teknologi seperti sekarang, kan ada banyak hal yang Papa pasti nggak tahu kan? Iya. Ada pernah nggak Ivan kecil itu ngamuk Mhm. karena Papa percaya dengan apa yang dia percayai? Iya, dari zaman dulu udah ada bully ya. Di Ya. sekolah itu juga ada. Dan kadang-kadang bully itu juga dilakukan sama anak-anak yang lebih gede yang tinggalnya di asrama kita juga. Oke. Dan itu Sekolah di mana terjadi. sih, by the way? Sorry. Saya dulu di Sang Timur di Batu Malang. Oh, oke. Sekolah Iya, Kristen dong? sekolah Katolik. Oh, sekolah Katolik. Oke. Iya. Terus kemudian? Terus karena dibully akhirnya saya jemputannya itu tinggalin saya. Jadi saya harus jalan dari sekolah sampai ke rumah itu kira-kira jaraknya cukup jauh lah. Hampir 1,5 jam jalan. Itu usianya Saya lupa kelas berapa tapi mungkin kelas 3 SD kali ya. berarti Wow. sekitar 8-9 tahun. Iya. Ya. Wow. Dibulinya diapain waktu itu? Iya, maksudnya diisengin, dikerjain. Saya Sehingga nggak ketinggalan bus. Nah, Terus jalan. Jadi harus jalan kaki. Heeh. Marah. Saya tahu arahnya, tapi maksudnya saya belum pernah. Ya, saya coba jalanin terus. Jadi saya nggak tahu seperti pada saat itu marah karena coba ada bapak saya, coba ada ini, coba ada ini. Jadi gitu. Nangis. Rasanya sih iya ya, dikit nangis ya. Karena masih kecil, merasa kayak nggak tahu mau kemana. Bayangkan pulang ke rumah. Jadi saya ikutin naluri saya aja untuk pulang, itu arahnya ke sebelah sana. Nyampe rumah. Nyampe. Terus Mama ngomong apa atau Ivan ngomong apa sama Mama? Ya saya ceritain peristiwanya ya. Mungkin cenderung kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu kebetulan yang ngerjain anak kepala asrama pada saat itu. Oh. Iya. Nonton nih orangnya nih. Kalau nonton gimana nih orangnya? Bertaubat lah. Karena anak-anak lah ya. Iya, Karena iya, iya. anak-anak Udah pernah juga. ketemu nggak nih sama si orang ini? nih? Saya terakhir ke Batu Malang mungkin setahun lalu, tapi udah nggak ada ya tentunya. Udah Iya. beda juga tempatnya juga. Tempat sekolah papa dulu di I3 waktu itu. Iya. Iya. Oh, oke. Iya, Jadi iya, iya. selama papa nggak ada 6 tahun itu Pak Ivan banyak mengalami bully. Terus Nggak banyak sih, tapi maksudnya pernah, ada heeh, ngalamin bully. terus merasakan kesepian gitu ada? Ya tentunya ketika saya lihat keluarga lain, ada papanya, saya juga kayaknya Pengen pengen punya, juga heeh. gitu loh. Tapi dalam 6 tahun itu Pak Ivan menyadari bahwa Bapak di sorga yang menjadi papanya Pak Ivan gitu. Iya, betul. Dan ibu saya kan mungkin dengan didikan latar belakang agama yang berikutnya, yang sebelumnya itu bilang ini perjuangan. Perjuangan. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ada nggak Pak Ivan pernah ngungkapin perasaan Ivan kecil waktu itu kepada Papa?
Terus terang kan, apa namanya, saya dengan bapak saya ini baru deket tuh kira-kira mungkin 20 tahun belakangan ya. Sebelumnya nggak terlalu deket. Kenapa? Karena papa di penjara, kemudian tahun 80 keluar, habis itu sibuk Pelayanan. pelayanan. Dan dia superhero ya Seperti gitu. di mata banyak orang. Di mata banyak orang. Di mata kamu gimana? Ada fase-fase yang dimana saya merasa memang dia superhero. Jadi waktu saya umur 11 tahun itu, papa keluar penjara, khotbah di Cirebon kalau nggak salah. Saya juga punya kesempatan untuk kesaksian. Saya melihat begitu banyak orang haus firman Tuhan. Kemudian saya juga bisa seperti mendapatkan berkat juga dari orang-orang pada saat itu. Saya merasa bahwa, saya pengen jadi hamba Tuhan. Oh, Ya kan? Jadi saya ngelihat dia hamba Tuhan, saya pengen juga jadi hamba Tuhan. Saya anggap jadi superhero. Tapi selanjutnya, karena kehilangan figur dia yang cukup lama, kemudian pada saat saya pikir dia bakal lebih sering di rumah, dia nggak ada, saya jadi sebel juga sama dia. Pemberontakannya apa aja? Wah banyak ya. Jadi kalau di fase SMA saya cari jati diri, Ya. itu masa kegelapan lah. Saya bilang, saya coba cari figur itu di tempat lain. Kemudian sampai saya kerja juga, saya nggak pernah terlalu aktif dalam pelayanan. Ya, yang figur tadi yang dicari itu apa yang ditemukan waktu itu? Mungkin pengakuan ya. Kan Figurnya berupa apa? saya ngerasa bahwa bapak saya itu dapat pengakuan dari banyak orang. Oh, Jadi Tapi saya Ivan itu nggak. pengen cari pengakuan juga dari yang lain gitu loh. Misalnya saya pengen berkarir yang baik, saya pengen orang kenal sebagai Ivan, bukan sebagai bukan anaknya sebagai Yusuf Roni. anaknya Yusuf Roni, ya. Oke. Papa tahu ini Halim. Nggak tahu deh. Gimana nih, Pak? Ya, saya mungkin tidak tahu ya. Dalam arti begini, kita pikir anak kita tahu kita gitu. Itu kira-kira ayah pada waktu zaman saya ya begitu. Gitu. Pengakuan datang dari anak, bukan orang tua yang mengakuin anak kan gitu. Gitu. Karena yang penting kita karena sudah terbiasa begini dulu. Tuhan itu di atas segala-galanya. Dalam agama saya yang lama pun saya dididik seperti itu. Jadi yang lain itu nomor 2. Jadi kalau untuk Tuhan itu didahulukan semuanya. Itu yang terjadi dan itu mungkin terbawa. Ya. Itu. Dan menyebabkan luka ya Om ya. Ya bisa saja. Itu. Pak Ivan berapa bersaudara? Saya bertiga jadinya, 2 siblings. Oh oke. Nah tapi terhadap adik-adiknya Pak Ivan hal seperti ini nggak terjadi? Saya rasa sih hampir sama semuanya ya. Bahkan waktu saya punya adik yang paling kecil, papa pulang sempat dia nggak mau dipeluk papa gitu. Oh, karena nggak mengenali ya. Nah, ya karena Waktu itu saya dia masih terlalu kecil. iya, jadi belum terlalu kenal. Jadi dia bilang dengan istri saya, "Mah, Om itu kok nggak pulang-pulang?" Oh, dikiranya Om. Oh, Wow. Iya. it's not Ini easy pasti ya. nggak gampang ya. Maksudnya kita nggak tahu kesusahan orang Kristen zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mah mungkin udah di Indonesia udah jarang banget persekusi. Paling persekusinya cuman nggak boleh berdoa di rumah, nggak boleh muter lagu Kristen di rumah gitu ya. Tapi kalau dulu benar-benar dibakar, dipukul, dibunuh, dilempari batu, dipenjara gitu. Nah, Om ada penyesalan nggak? Ya penyesalan dalam arti apa Dalam ini? arti kehilangan momen-momen berharga Ya terhadap kalau anak-anak. momen-momen berharga dengan keluarga memang selalu ada penyesalan itu. Jadi karena itu setelah bebas penjara, kalau kami ada waktu, kami vakansi bersama-sama, jadi kemana saja begitu ya. Anak-anak diajak. Ya ke Jepang, keluar, ya ke Amerika, Ya. ya kemana. Jadi selalu bersama-sama gitu. Jadi ya ke Bandung, kemana momennya Selalu bersama. ya, seolah-olah mau bayar hutang gitu ya. Untuk menebus Iya, waktu-waktu yang waktu, terhilang iya. ya. 30 tahun waktu yang nggak dekat dengan Papa itu kan
tidak mudah ya, karena kan kadang-kadang kan kita kalau ke bawah arus kan perlahan. Tapi kemudian ketika kita noleh ke belakang, udah jauh banget gitu. So, seberapa kritis hubungan itu antara Pak Ivan dengan Om Yusuf ketika hal itu terjadi jauh banget gitu? Jadi kalau di kuliah itu waktu saya graduate aja papa nggak datang, Oke. hanya mama. Terus Karena papa lagi pelayanan. rasanya sih iya, papa pelayanan ya. Kemudian juga papa kan memang orangnya membebaskan ya, kita mau milih karir apa, kita mau apa. Jadi kita benar-benar kayak saya kebetulan mungkin tipenya yang pengen dapat guidance juga gitu loh. Jadi saya nggak tahu tuh mau ngambil jurusan apa, itu kayak masih nggak ada orang yang bisa saya tanya karena kan biasanya nanyanya ke bapaknya gitu kan. Nah kemudian juga waktu saya selesai kuliah, saya coba cari dalam proses cari jati diri itu ya, saya coba cari-cari semua lewat banyak hal-hal yang mungkin orang tua saya nggak tahu gitu loh. Apa itu ada nggak yang bodoh-bodoh yang pernah dilakukan? Banyak sih, saya banyak bergaul salah, banyak tapi memang beruntung ada satu orang yang misalnya gini, orang tuanya modelnya gini, lu nyobain semuanya tapi harus di depan gue gitu loh, dia bilang. Jadi kita nyobain semua yang nggak bener-bener itu di depan dia liatin, terus dia tanya, gimana? Bagus nggak? Enggak. Nah, kalau nggak ya kenapa harus diterusin gitu. Dia dapat apa ya, ketemu orang yang bisa ngarahin saya, orang tuanya teman. Nah di situ saya jadi ngerti, nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu ini gitu. Apa aja tuh misalnya kayak miras gitu, minuman keras? Kalau miras sih di keluarga nggak dilarang ya. Nggak. Oke. Kita yang kalau ngerokok pun nggak dilarang. Oke, Oleh terus bapak apa? saya, dia bilang kalau ngerokok asal lu punya duit sendiri katanya, nggak boleh aja rokok gitu. oke. Lalu Jadi nggak pernah banyak yang larangan. dicoba tadi Jadi apa? yang dicoba itu dulu kalau nggak salah apa ya, hasis, bukan puta apa, kokain, Oh, narkoba maksudnya. terus pokoknya yang berat-berat lah. Kalau yang kayak yang lain-lainnya itu kenakalan SMP itu saya kayak yang ganja itu maksudnya itu nggak terlalu jadi masalah lah. Saya bisa kalau gitu bisa ngontrol lah. Oh, gitu. oke. Tapi nggak sampai kecanduan. Oh nggak kecanduan. Cuma nyoba-nyoba. Coba-nyoba. Oke. Iya, Terus iya, nggak iya. suka, jadi nggak diteruskan. Kalau apa ya, misalnya kayak ganja gitu ya, kayak penjual zaman SMP itu nggak bisa, nggak tahu, saya nggak punya salah satu kekurangan mungkin, susah kecanduan. Oh. Termasuk putau dan yang Iya, lain-lain. Nggak maksudnya pernah kecanduan. nggak pernah kecanduan. Saya nyoba sekali, terus pas ini kayak nggak ada, membuat orang jadi males, membuat jadi apa, jadi kayak nggak pas gitu loh Iya, dengan iya, iya. Pak Ivan sendiri sayanya kuliahnya di bidang apa? Saya lulusnya S1-nya di elektro. 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 Oke. Oke, dan sempat berkarir juga di bidang ini. Iya, 12 tahun saya di situ. Iya. Oke. Nah, terus kalau udah berkarir selama 12 tahun, apa yang kemudian membuat Pak Ivan memutuskan untuk melayani Tuhan? Karena tadi kan Iya. pernah waktu masih belia bilang, oh aku juga mau pelayanan kayak papa. Iya. Tapi terus jauh, lari Iya. meninggalkan panggilan itu. Terus bisa Iya. balik lagi tuh kayak apa ceritanya? Jadi 11 tahun, kemudian 17 tahun papa sakit Oh, om sempat jantung. sakit. Terus saya janji sama Tuhan, reinstate lagi janjinya, saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi setelah lulus SMA saya cari Lupa yang ada lain, janjinya. karena memang nggak dapat arahan sama sekali. Iya. Kemudian saya lulus dari sarjana S1 elektro, kemudian saya cari kerja, dan itu ya saya coba nyari nyari sesuatu yang mungkin hilang di rumah, kemudian nyarinya di situ. Tapi ada satu waktu ketika saya berhasil punya pekerjaan yang baik, kemudian juga usaha juga di luar kerjaan. Iya. Tapi ada satu waktu ketika ada yang nipu gitu loh, dalam teman-teman sendiri hilang semuanya, Wow. gitu. Pak Ivan kehilangan semuanya. Kehilangan semuanya. Terus? Nah, kerjaan juga pada saat itu jadi lagi sedang dalam proses diambil alih oleh perusahaan lain seperti itu. Nah, dalam kekacauan seperti itu, bapak saya udah lama nggak pernah SMS saya, dia SMS, mungkin itu cara Tuhan ngasih tahu ke kamu, ini waktunya kamu untuk memenuhi janji kamu. Apa isi SMS itu? Ya,
ini mungkin waktunya kamu jadi hamba Oh Tuhan. itu SMS-nya. Iya. Out of the blue. Oh. Iya. Padahal papa nggak tahu masalah yang sedang Pak Ivan Mungkin hadapi. tahu dari mama, tapi saya nggak tahu dia tahu seberapa jauh Mana Om? masalahnya. Waktu itu kok bisa tiba-tiba ngirim SMS ke Pak Ivan? Ya karena saya doa untuk anak saya bisa jadi hamba Tuhan. Pertama, doktrin kaum Lewi bahwa melayani Tuhan itu keluarga, keturunan, ya turun temurun. Yang kedua, anak sulung itu kan buat Tuhan, gitu. Jadi saya pikir dia anak sulung kan, jadi buat Tuhan, gitu. Jadi, tapi saya orangnya memang tidak pernah memaksakan kehendak. Jadi berbicara tidak pernah mengarahkan, artinya hanya memberikan pemikiran aja, gitu. Jadi sama sekali saya dan anak-anak itu tidak pernah doktrin, karena di zaman saya terlalu banyak doktrin kan, gitu. Jadi saya muak dengan doktrin-doktrin itu. Cara parenting yang lama. Iya, jadi saya ingin kedua memang pemikiran Khalil Gibran begitu melekat. Anakmu itu bukan anakmu. Jadi, Titipan Tuhan. Iya, jadi berikan dia kebebasan gitu. Nah, rupanya mungkin anak saya dia ingin dapat pengarahan, sementara saya hanya melihat memang pilihannya ke sana ya. Sudah ke sana. Lalu ya setelah perjalanannya seperti itu, lalu saya berpikir ya dia dapat masalah dalam pekerjaan, dalam usahanya yang ya saya sendiri tidak setuju dengan usaha itu ya. Karena keinginan untuk menjadi hamba Ya. Tuhan itu atau nature pekerjaannya yang Enggak karena Bukan, ingin ya? jadi hamba oh Tuhan. oke ya ya. Gitu. Jadi saya bilang gitu. Nah, waktu pas dengar dari ibu istri itu punya masalah gini ya sudah kita atasi, tapi saya bilang ya itu waktunya dia bahwa sadar bahwa itu memang panggilan Tuhan yang terbaik. Jadi saya tidak melihat kerugiannya, gitu. Saya melihat keuntungannya bahwa dia sadar bahwa ini memang kamu tidak cocok di tempat itu. Begitu. Terus dapat SMS itu seperti clue bahwa ini guidance yang dinanti-nantikan, begitu kah? Mungkin lebih ke arah first clue kali ya. First clue. Habis itu masih ada proses-proses yang saya geluti juga, karena kan pasti harus diselesaikan masalahnya. Iya. Kemudian juga saya juga masih bekerja, jadi masih ada waktu memikirkannya lagi Untuk gitu loh. resign dulu, maksudnya gitu. Terus memikirkan yang lagi. kerugian itu Om yang nanggung kah? Yang bayar kerugiannya Enggak siapa? semuanya. Ada bantuan dari Oh, baik. Terus jadi perlu waktu berapa lama untuk akhirnya Pak Ivan surrender to God, berserah? Jadi Oke. tadi first clue-nya dari itu. Kemudian memang waktu itu memang dalam proses saya juga terlibat sebagai tua-tua jemaat pada saat itu. Di gereja Papa? Di gereja Papa juga. Oke. Nah, kemudian ada second clue-nya saya dapat beasiswa. Beasiswa apa itu? Beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Ya. Di mana? Jadi di Biola University. Wih, itu sekolah keren. Iya. Untuk ngambil? Perjanjian lama. Oh, oke. Terus. Jadi itu second clue-nya. Third clue-nya sebenarnya waktu saya dapat 2008 beasiswa, saya coba apply visa tentunya. Tapi 4 kali saya ditolak visanya. Walaupun udah diterima dari Biola. Sudah diterima, ada beasiswa. Dan pada saat itu 4-4-nya itu di backup dengan salah satu pengusaha di gereja lah ya, dengan affidavitnya, dengan biaya yang angka yang besar lah. Tapi saya malah nggak dapet. Nggak keluar visanya. Nggak keluar visanya. Ya, terus. Baru akhirnya di tahun berikutnya saya coba sekali lagi, tapi saya pada saat itu benar-benar Tuhan, kalau ini memang Tuhan yang mau, saya kasih tapi tanpa affidavit dari yang orang lain. Wow. Hanya saya punya. Itu maksudnya finansial itu ya, Iya, reportnya finansial ya? reportnya. Finansial saya aja saya taruh. Kan Oke. orang lain yang backup. Heeh. Tapi justru itu yang diterima. Oh, begitu? Iya. Wow. Jadi itu clue buat saya bahwa kamu sekolah itu bukan karena orang lain, tapi karena memang Tuhan mau. Wow. Iya.
Amazing. Wow. Saya rasa duduk di kursi ini nggak gampang buat kalian berdua nih sekarang. Father and son. Karena apa Om? Dan juga Pak Ivan ya, kan kita tahu kita sama-sama hamba Tuhan semua. Kita pasti ingin anak kita meneruskan. Iya. Ataupun kalaupun tidak meneruskan, minimal mereka juga akan menjadi hamba Tuhan. Tidak bisa dipungkiri terutama dalam generasi yang, mungkin generasi Om ya kali ya. Ada banyak anak-anak hamba Tuhan yang sangat terluka dengan orang tuanya. Di satu sisi makanya tadi saya tanyakan, papa dan mamanya menjadi superhero di luar, tetapi rumah tangganya super berantakan. Dan ini anak-anak melihat gitu. Nah sehingga akibatnya anak-anak bahkan bukan cuma tidak menjadi hamba Tuhan, mereka kemudian yang lebih parah tidak melayani, yang lebih parah lagi kemudian mereka bahkan menolak menjadi orang Kristen. Om pernah dengar hal-hal seperti ini? Ya, benar. Terus gimana menurut Om? Ya, menurut saya keteladanan hidup ya. Artinya memang doktrin itu diberikan. Artinya kan carilah kerajaan sorga lebih dahulu. Kan. Jadi Tuhan itu segala-galanya. Untuk saya tidak sulit untuk mengerti itu karena latar belakang Terdidik dari pola pikir yang lama. lama Ya. juga sudah seperti itu. Lalu dari kecil saja dari agama saya yang lama, saya ada kongres buat organisasi. Kongres organisasi itu kekurangan dana. Mebel saya di rumah dijual semua. Ya, permadani juga dijual sampai dia lagi kecil, masih kecil sekali, masih tengkurap gitu. Dia harus tengkurapnya di lantai. tikar. Oh, ditikar. Ya, tentu dia sering murus-murus karena dingin kan. Dingin, iya. Ya, ini. Jadi, tapi bagi saya satu kebanggaan. Berkorban untuk ya, Tuhan. Wow. Gitu. Jadi itu sudah saya lalui masa-masa seperti itu. Nah, sekarang keselamatan dalam Yesus begitu memastikan saya, ya saya harus melakukan itu dan Tuhan janji untuk dia pelihara keluarganya. Ya, Gitu. Jadi Om malah all out Iya. for Jesus gitu. Lalu kalau bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan yang generasi sekarang ini tidak mempunyai satu cara pandang yang salah dan tidak melakukan kesalahan yang sama dengan generasinya Om nih? Ya, tentu kita harus mengimbangin bahwa kita punya tanggung jawab utama ya sebagai manusia tentang keluarga. Jadi pandailah memanage waktu, gitu. Jadi soal waktu doang, ya. Jadi soal waktu. Nah, mungkin dulu saya kurang bisa memanage waktu, atau terkadang kala sekarang aja saya suka kadang-kadang. Kenapa tiba-tiba saya bilang saya tidak kasih waktu saya buat istirahat ya, gitu. Ini giliran sudah capek baru terasa. Ya kenapa saya harus? Tapi ya karena waktu diundang orangnya bilang Pak kita membutuhkan ini. Ada satu sense of important ya Om? Iya, suka lupa saya. Suka lupa. Jadi semua undangan diterima gitu. Ya, diterima. Oke lah saya bilang bukan hanya diterima karena sudah mepet. Ya sudahlah saya. Jadi kadang-kadang mestinya kan urut gitu. Iya. Ini di kota, terus ini keluar gitu. Ini keluar dari sana, dari loncat Balik ke lagi. Tidak Makassar, efektif dalam dari pengaturan, Makassar ya. langsung ke Sumatera. Akhirnya gitu. capek tubuhnya. Iya, gitu. Kadang-kadang saya pengen, kok saya enggak bisa atur waktu. Mau atur waktu tapi kadang-kadang lupa. Seperti itu. Ya, Jadi itu. pesan Om kepada hamba-hamba Tuhan yang lebih junior bisa mengatur waktu dengan baik. Supaya ada keseimbangan antara pelayanan dengan keluarga dan menjaga kesehatan juga ya. Iya, Om. itu. Iya. Iya. Tadi diceritakan yang Om sakit jantung itu karena apa Om? Ya karena kecapean. Stres jantungnya. Bekerja terlalu keras. Iya. Jantungnya stres. Jantungnya stres. Ya. Jadi dia tep gitu enggak mau buka karena kalau stres kan. Gitu. Oh oke, nahan. Nahan Ya. gitu. Oke, Pak Ivan,
Anda sekarang udah menjadi seorang gembala sidang, menggantikan Papa ya. Iya. Tentu ada banyak pressure dong. Tadi yang seperti pertanyaan pertama itu kan ada satu bayang-bayang yang tebel dan besar, Yusuf Roni gitu. Dan Khotbahnya beda. iya, Pak Ivan namanya Ivan Kepemimpinannya siapa? juga Ivan beda. Van Surihak. Ivan Van Surihak. Surihak Iya. dan Yusuf Roni. Ini seharusnya bukan versus nih, tetapi somehow kan pasti ada pemikiran nih. Khotbah gua gimana nih? Iya. Nggak sebanding nih, nggak sekaliber ini nih. Terus gimana Pak Ivan? Eh, saya puji Tuhan punya apa namanya orang-orang yang support dengan saya. Mereka memberikan apa namanya penilaian sendirilah. Ya. Jadi mereka salah satu yang paling menguatkan dibilang setiap firman Tuhan yang disampaikan itu pasti punya remanya masing-masing ke orang. Betul. Iya kan? Setuju. Iya. Jadi ketika selesai ibadah, jemaat mengatakan terima kasih firman Tuhannya, atau setelah dalam fellowship kemudian menceritakan terima kasih Pak, saya dapat banyak berkat. Jadi ukurannya saya justru ya orang-orang itu, orang-orang yang datang pada saat itu yang merespon dari firman Tuhan, berkat yang mereka terima itu yang menjadi kekuatan bagi saya gitu kan, bahwa Ya, firman Tuhan, setuju. saya sedang membawa firman Tuhan, saya sedang tidak ingin menampilkan sebagai orang apa versusnya Abuna Yusuf Roni. gini, karena saya tidak akan bisa mengcopy dia gitu Iya. kan. Saya punya apa Style sendiri. sendiri untuk mengajar dan lain sebagainya. Jadi Tapi memang beda style pengajaran kalian berdua. kalau Bapak kan jam terbangnya udah tinggi ya. Iya. Iya pasti beda lah. Tapi kalau cara kita menguliti firman Tuhan, saya rasa saya ikut Belajar banyak dari mazhabnya Papa. gitu loh. Oke. Saya akan lebih banyak cerita tentang firman Tuhan daripada cerita tentang saya atau tentang hal-hal yang lain. Oh. Jadi lebih banyak nice. bagaimana mengambil pesan yang sesungguhnya kemudian kita coba sajikan di dalam satu penyajian yang membuat orang lebih enak pada saat ini. Mungkin kan audiensnya saya kan beda Iya, dengan betul. Dan dengan Papa. Pak Ivan juga mempertahankan kerangka seperti yang Oh, Bapak iya, bilang. Jadi iya. dalam perikop khotbahnya. Terus iya. apakah juga ada bahasa aslinya dikeluarkan iya, juga? betul. Sama? Sama. Oh, nice. Ya, seberapa besar warisan yang Anda terima dari Papa? Kalau Warisan saya iman. pasti yang saya itu pola pikir ya. Pola Sama yang tadi Papa bilang, kalau kasih Tuhan kasih yang terbaik. Itu juga Oh, itu ada di value saya. yang sama diwarisi. Iya. Oke. Kalau perlu jual rumah ya jual rumah buat gereja gitu loh. Wow. Wow. Terus kemudian? Ya, jadi untuk memberikan Tuhan yang terbaik itu kayak saya mewarisi seperti itu. Jadi hal-hal yang kemudian Bapak saya alami dan yang saya alami itu akhirnya saya jadi mengerti sekarang. Kenapa sampai ini saya penting. diperlakukan Iya, seperti iya, itu? iya. Karena rupanya ketika kita memberikan pada Tuhan yang terbaik, ya harus banyak waktu untuk diberikan juga gitu loh. Dan itu akhirnya yang saya coba sampaikan. Kalau saya sekarang komunikasikan ke istri, komunikasikan ke anak, supaya mereka ngerti bahwa kita ini harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Wow. Anak-anak Pak Ivan sekarang usianya berapa tahunan? 23, 21, kemudian ada yang 10 tahun, 8 tahun, ya 7 Dan tahun. mereka yang udah 23, 21 tentunya kan udah dewasa, udah punya cara berpikir mereka sendiri. Iya. Nggak ada yang kepahitan karena harus membagi papanya dengan pelayanan. Iya, ya kita ngobrol juga. Memang ya apa yang saya alami mereka alami juga. Alami rupanya. juga. Karena Bagaimana ini? buah tidak jatuh jauh tidak- dari pohonnya. Iya. Jatuh tidak jauh Iya, dari iya. pohon. Jadi saya ada kesempatan belajar waktu itu untuk melihat diri saya di umur saya 10 tahun. Oh, Iya, terus pada terus. saat itu saya menceritakan bagaimana posisi mama, posisi papa, posisi adik-adik. Di situ semua saya bisa belajar, ternyata hal itu terjadi lagi di saya gitu. Bagaimana waktu saya di luar negeri itu kan studi bahwa anak sama istri itu bukan hal yang mudah. Oh iya, tentu. Iya kan? Iya. Ya, istri harus kerja, kita harus aplusan gantian. Iya. Jadi untuk ketemu sama anak juga jarang. Jadi ya di situ saya jadi belajar. Oh ternyata
yang terjadi di saya sekarang terjadi juga ke anak saya. Nah, tapi sekarang saya dengan pengetahuan yang saya punya, saya bisa mencari solusinya. Saya tidak bisa menjudge bapak saya karena dia mungkin belum tahu ilmunya yang sekarang saya pelajari. Itu ya, betul. Jadi saya lebih mengerti, apa yang Tapi ada bedanya. Bedanya apa, Om? Anak-anaknya lebih beruntung Kenapa? Lebih beruntung. karena punya kakek. Oh iya. Jadi tempat manggil, makanya kalau cucu saya ditanya siapa idolamu, pasti kakeknya bukan bapak. Oh gitu ya. Semuanya anak yang dari mana aja kalau ditanya siapa idolanya ya, Berarti Om punya kesempatan memanjakan cucu ya punya. karena waktu itu nggak sempat memanjakan Ivan Iya. dan anak-anak yang lain. Wow. Tapi bukan hanya memanjakan, artinya memberikan waktu, Meluangkan waktu, berbicara, ngobrol. gitu. Yang mana itu dulu tidak sempat dilakukan ke anak-anak. Mendoktrin dia. Oh, sekarang akhirnya mendoktrin, Om. Ya, bukan artinya memberikan pandangan, walaupun gitu. Kenapa seperti pertanyaan-pertanyaan anak-anak sekarang kan? Iya, betul. Ya, Om jawab jadi pertanyaan jawab mereka. itu semua, dan dia merasa, dan saya rasakan juga di dia, jawaban saya itu standar sainsnya cukup memuaskan. Oh, makanya Om masih bisa tetap relevan dengan zaman sekarang karena ada cucu-cucu ini ya. Benar juga, Dan karena harus kritis jawab semua pertanyaan ada, mereka. dari yang makin besar lama sampai makin yang kritis, Om. kecil gitu. Memang Malahan kan anaknya dia yang perempuan bilang apa? Dia bilang your father very strict. Mungkin kalau dulu anak-anak Om dipelototin nggak berani Om ya. Kalau sekarang anak-anaknya Pak Ivan kalau dipelototin, mereka katanya opa sakit mata. Gitu. Enggak juga kan, mereka nurut. Oh iya, Ya, karismanya ada. karismanya ya. Iya. Puji Tuhan ya. Nah ini kan senang sekali kalau kita ngelihat papa dan anak bisa duduk sama-sama ngobrol, bisa pelayanan sama-sama. Tapi sayangnya tidak semua hamba Tuhan seberuntung Om dan Pak Ivan. Ada juga di luar sana yang suksesinya tidak smooth, tidak lancar. Bagaimana dari generasi papa ke generasi anak, kok bisa berhasil seperti ini Om, suksesinya itu boleh diceritakan nggak kepada kami semua supaya belajar? Mungkin saya terbiasa dari muda berorganisasi. Jadi soal pergantian itu sudah soal biasa. Oh biasa. Jadi bukan soal yang luar biasa. Jadi Om nggak megangi jabatan, kedudukan Jadi gitu. kita boleh jadi founder, tapi tidak boleh jadi owner. Oh, beda itu ya Om ya. Ya, organisasi gereja itu seperti itu. Kita bisa jadi senior dalam pelayanan, tapi tidak bisa menjadi senior dalam kekuasaan. Kalau senior kekuasaan ingin berkuasa terus kan. Jadi kalau giliran periodenya dia, ya sudahlah dia. Ya, tentu ada yang terbiasa dengan kepemimpinan saya, merasa kurang puas. Nah, ketika merasa kurang puas, mereka lapor ke Om. Ya, gitu. Sudah kita bentuk lagi yang baru ibadah gitu. lagi yang lain gitu. Gini, saya tidak mau diadu domba dan anak saya. Very good. Ya, karena pada waktu dia sudah sekolah nih, sudah selesai Biola, dia masih nyambung lagi supaya lebih lama lagi di Amerika kan. Perjanjian baru, enggak? Pastoral Studies. Oh, Pastoral Ya, Studies. di Azusa. Oh, di Azusa. Jadi dia tamat 2, Biola sama Azusa. Gitu. Saya bilang, ini jangan-jangan dia ngulur waktu. Ngulur waktu. Ya, nanti keenakan di Amerika kan, pelayanan Amerika. Lalu saya di sini siapa yang gantinya gitu. Lalu ya waktu saya ke Amerika, saya tanya dia, kapan untuk pulang, untuk menggantikan. Nah, dia tanya, menggantikan, dikasih kekuasaan separuhnya atau sepenuhnya. Wow, pertanyaannya. Definisi separuh dan sepenuh itu apa, Pak Ivan? Yang diekspektasi dalam konteks pertanyaan itu? Ya, artinya delegasi yang jelas 100%, support yang jelas 100%, dan juga kejelasan. Artinya kejelasan bahwa memang kepemimpinan yang baru ini yang akan memimpin segalanya. Jadi itu saya pikir 3 komponen yang
yang penting gitu loh supaya si pemimpin yang baru itu siap untuk Ya, misi dan visinya yang baru. betul. Kemudian tadi dibicarakan soal kontekstual yang baru, teologis yang baru, pendekatannya terhadap hal-hal yang Wow. baru. Nah, ini yang saya tanyakan itu dibilang ya udah saya kasih 100% Wow, berarti Om sepenuhnya. mundur gitu Om. Iya. Mundur. Total. Hah? Jadi Om udah nggak khotbah lagi di situ? Enggak gitu? khotbah. Khotbah. Oh, tetap masih khotbah. Iya, Tapi khotbah. dalam hal managing sehari-harinya Enggak, sama gitu. sekali enggak. Sama Kan sekali ada nggak orang dipegang. yang bilang Om, orang itu nggak akan total pensiun sampai keuangannya diserahkan. Iya, Nah, termasuk keuangan nggak? betul. Keuangan gereja diserahkan. Iya. Jadi ada transisinya. Terus bapak saya bilang ini saya serahkan, plus minusnya kamu yang tanggung. Dan waktu itu kondisinya banyak minusnya atau banyak plusnya? Naik turun ya. Naik turun. Oh, Iya, iya, iya. wow. Tapi itu nggak mudah sekali loh ya, karena maksudnya meskipun ada plus minus, cuman yang kita lihat biasanya generasi yang sudah lebih senior itu, mereka akan Memegang teguh. memegang sampai Mati. meninggal baru diteruskan sama anaknya. Gitu. Nah. Om termasuk modern ya, karena mau melihat anaknya memimpin ketika Iya, Om masih masih hidup. hidup. Kenapa seperti itu Om? Karena buku manajemen itu zaman dulu, zaman saya sekolah, gerungan. Terus ketika saya baca ulang, sudah tidak berlaku lagi. Manajemennya sudah manajemen baru. Ya. Jadi kalau kita ingin menerima kehadiran pemimpin yang baru dengan memanage yang baru, kita harus sadari bahwa zaman kita sudah selesai. Oh, Jadi pemimpin itu harus tahu kapan dia memulai, kapan dia harus berhenti. Nah, kalau dia tidak tahu kapan dia berhenti, ya sudahlah. Jadi, wah, kan reaksi yang lama terbiasa dengan saya, wibawa saya, hubungan saya, ya saya biarkan dianya memimpin kepemimpinan baru, membentuk pimpinan baru, orang yang dia sendiri. Dan setiap kali mengeluh ke saya bilang, saya jawaban satu, saya tidak bisa diadu domba dengan anak saya. Itu jawabannya Om. Ya, wow, setiap kali Om. ya. Dalam setiap aspek. Luar biasa. Kalaupun misalnya keputusan salah sekalipun. Iya, biarlah dia belajar. Wow. Belajar dalam kepemimpinannya. Jatuh bangunnya, susahnya, kehilangan orangnya. Dia belajar. Silakan. Om sama sekali nggak pernah telepon dan Van, lu gimana sih Van? Kok kayak gini sih? Tanya dia. Gimana Pak Ivan? Ya nggak pernah, maksudnya menyalahkan keputusan itu nggak pernah. Tapi dia bilang ya kalau saya ceritain begini orang itu misalnya tunggu pasti Pak Ivan cerita baru dia akan memberikan pandangan iya, gitu. Iya. Oh. Gitu. Biasanya kita waktu udah pelayanan sama-sama pelayanan kan banyak hal yang bisa dibahas, Betul. komunikasi jadi lebih bagus, Betul. ya, lebih ngerti satu sama lain. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita omongin dan ya seperti tadi kan kalau ngomong sama Papa bisa nggak selesai-selesai gitu kan. Iya, banyak banget hal yang bisa dibahas. digali. Nah, pada saat saya minta pandangan tentang itu, dia bilang ya itu bagian daripada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Jadi kamu harus yang penting kamu tetap memegang keputusan itu dan itu salah atau benar nanti akhirnya yang bisa menentukan katanya. Iya, iya, iya. Mempertahankan visi itu tadi kan dibilang ada visi baru. Padahal kalau pengertian saya nih, sebuah visi itu Tuhan berikan kepada misalnya melalui founder gereja atau founder perusahaan sekalipun. Kalau visi itu dari Tuhan kan visi itu tinggal diteruskan harusnya. Nah, pengertiannya bagaimana nih? Jadi begini, memang visinya tetap ya. Iya. Jadi ajaran yang saya letakkan itu tetap. Tapi dia bilang anak muda sekarang nggak mau lagi pakai bahasa Ibrani, Yunani yang tua-tua, doa Ibrani segala macam. Bahkan lagu-lagu Ibrani yang sangat kental mewarnai ibadah yang saya pimpin gereja. Oh. Dirubah sama sekali oleh dia. Nggak sakit hati itu, Om? Ya mungkin zamannya dia, saya selalu begini. Kita harus menyadari bahwa dunia ini berubah. Ini nggak gampang loh, karena kan orang kan bilang sampai papa mati baru kamu rubah. Nggak pernah? Karena dia bilang ini karena kita diskusi sifatnya. Oh. Diskusi dia memberikan ini milenial, ini begini, ini
metaverse ini segala semua. Jadi selalu didiskusikan informasi yang mungkin saya belum tahu dia kasih tahu. Nah, jadi ini ada perubahan dunia. Iya. Nah, saya lihat Korea kenapa maju. Handphonenya saja kita. Iya. Sony kenapa mundur? Karena terlalu aristokrat pengusaha-pengusaha Jepang ini. Iya, betul. Ya, tidak mau dilangkahi. Ya, ketinggalan. Ketinggalan zaman. Korea tidak. Betul. Gitu. Jadi dari situ saya bisa melihat, oh dunia ini berubah. Gereja juga harus melihat itu berubah. Ya, jadi dia rubah sama sekali cara ibadahnya. Lampu dimatiin. Ya kan anak-anak sekarang Iya, kan. iya. Tapi karena saya itu bukan di dunia yang satu gereja ini saja. Oh, Saya betul. sering Om sudah beredar sering di Jadi macam gereja. ngisi Saya mana-mana. belajarin. Oh ya memang ini perkembangan. Oh, jadi mengerti perkembangan zaman. Iya, mengerti perkembangan pelayanan, selera orang, segala macam. Sebab kita, nah yang namanya gereja itu kan komunitas manusia. Ya manusia kan harus bisa menampung komunitas, selera orang juga kan. Betul, betul. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau Om bekerja, kalau Om berkhotbah, kan kami tahu Om banyak diundang oleh gereja-gereja besar ya, mega churches gitu, yang terbiasa ngundang Om. Dan tentunya ada kemewahan lah, yang tidak bisa kita pungkiri dalam apa yang mega churches bisa berikan. Nah ketika Om pulang ke rumah, saya nggak tahu nih, jemaat kalian, kita nggak perlu ungkapkan di sini jumlahnya berapa. Tapi sepertinya bukan mega church ya. Nah, apakah Om ada ekspektasi tertentu kenapa kok di rumah kita nggak bisa seperti itu? Dari awal tadi, kalau memang kita tempatnya kelingking ya kelingking. Kelingking jangan pengen jadi jempol. Ya gitu. Jadi mungkin saya kasih contoh. Iya. Baru-baru artinya beberapa bulan yang lalu tiba-tiba ke Surabaya nih pelayanan, saya dijemput Rolls Royce. Wow. Wow. Saya sampai duduk sama cucu saya yang betulnya, cucu saya bilang ini baru mobil. Ini baru mobil. Oh, dia nggak bilang ini baru gereja nih. Ini bahaya banget ini. Ini baru mobil, yang lain kaleng. Iya. Gitu. Saya sampai tidak berani bergerak. Saya bilang saya takut salah ini. Gitu ya, mobil. Jadi payungnya sendiri, segala sendiri kan. Waduh, sudah. Selesai sudah. Pulang dari pelayanan Surabaya, langsung pelayanan Cirebon. Dari Bandung dijemput pakai APP. Nah itu gimana Om? Ya saya happy aja. Inilah hamba Tuhan. Iya, iya. Kadang-kadang Tuhan Yesus juga pernah ketemu dengan Nikodemus, Iya. tapi dia juga bertemu dengan wanita pendarahan itu ya. Iya. Mengucap syukur dalam segala hal Iya. ya Om. Baik Jadi dalam hal saya bilang, kekurangan maupun jadi kelebihan. karena gara-gara APP, Roy Royce-nya bisa diingat kan gitu. Oh. Kontras jadinya. Kalau Roy Royce lagi nggak bisa. Itu satu pelayanan gereja. Di situ ada pengusaha besar. Ya, saya pelayanannya 2 kali pagi, 1 sore. Yang tiba-tiba siangnya ada pengusaha besar datang. Dia bilang, Pak kita ngobrol-ngobrol yuk, katanya gitu, gini. Pulang ke Jakarta sekarang, gitu. Saya naik kereta api kan dari satu kota itu. Jadi terserah yang ngundang, mampunya kereta api ya kereta api gitu. Yang ngundang ekonomi ya ekonomi, yang ngundang business class. Saya terserah yang ngundang gitu. Jadi saya ada permintaan gitu. Gitu. Nah, sudah kita pulang sekarang ya katanya, biar yang siang itu diganti orang lokal aja. Naik helikopter. Wow. Ya. Dari Cirebon ke? Dari mana? Nggak usah saya sebut. Oh dari iya, mana. Dari satu kota kecil ke Jakarta sambil ngobrol-ngobrol. Nice. Oh, saya bilang nggak bisa saya. Kenapa? Saya takut jadi Yunus kan.
Maksudnya gimana? Nanti kapalnya nggak bisa putar-putar, bisa turun tuh. Helikopternya nggak bisa mendarat. Karena masih ada tugas pelayanan sore. Gara-gara tawaran pengusaha. Oh, jadi maksudnya Om, Om menolak diminta tawaran untuk itu. nggak usah khotbah yang sore deh Om. Ya, Pulang sama kita saya ngobrol aja. ya sambil makan. Itu tawaran yang cukup menggiurkan sebagai seorang hamba Tuhan ya. Gitu. Tapi yang saya takutin bukan dia. Gitu. Ini kan pekerjaan Tuhan sore juga. Betul. Saya sudah penuhin gitu. Betul. Siapa tahu ini malaikat Tuhan yang mencoba saya atau setan yang coba saya gitu. Iya, betul. Gitu ya. Enggak, saya bilang tak bisa, saya sudah janji. Pemimpin yang mempertemukan saya ini kecewa sekali. Pak Yusuf kan butuh pelayanannya dibantu. Ini pengusaha. Ya gini. Enggak, saya bilang saya waktu saya jadi Kristen saya kan enggak lihat dia. Lihatnya Tuhan Yesus. Gitu. Kalau saya waktu jadi Kristen lihat dia pertama, gitu. Ya, kan tapi nggak bisa dipungkiri ya Om, bahwa gereja memang perlu pengusaha. Iya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu juga nih pengusaha-pengusaha banyak yang minta mengatur gereja, betul ya? Pak Ivan juga pasti pernah ngalamin kan. Terus dalam taraf mana nih gereja dan pengusaha harus sama-sama mengerti atau mungkin saling berkompromi tadi itu? Ya, makanya saya tidak terlalu dekat dengan pengusaha. Barangkali kekakuan saya inilah yang kita tidak punya pengusaha. Oh. Tapi kami bisa beli ITC Permata Hijau tanpa pengusaha tuh. Seluruh mallnya itu? Ya, nggak seluruh. bukan. Function Gedung hall. gereja. Belum ya, belum. Iya, iya. Kalau saya mau saya beli tapi enggak usah. Yes, gitu. Kita di Alpha Indah itu 2 ruko lagi, 1 ruko belakang itu. Saya selalu umumkan kita akan terus sampai ujung. Terus setiap kali saya berdiri depan ruko orang lain, mereka sudah ketar-ketir, ini dibeli lagi. Iya, jadi warisan itu sampai ke saya juga. Jadi kalau kita bergereja, sampai saat ini saya nggak pernah bergantung sama orang. Saya percaya kalau Tuhan Wow, ini rumah penting itu Tuhan, ini pasti Dia yang akan penuhi segala kecukupannya. Yes, amen. Up and down, jadi kita belajar kalau up ya kita belajar untuk save, untuk pada saat turun. Nah, tapi sampai sekarang, sampai detik ini gereja kita itu bisa ada itu karena Tuhan semuanya. Si Tuhan. Oke, sekarang yang terakhir, Pak Ivan boleh nggak sama Om Yusuf ya, nanti bergantian ya. Ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Ivan belum pernah ungkapin ke Papa. Mungkin dari kecil atau sampai dengan hari ini, yang mungkin Papa perlu dengar dari Pak Ivan. Wah, pertanyaan berat ini. Apa ya? Saya nggak kepikiran. Mungkin ada masa lalu yang Pak Ivan rasakan, atau mungkin ada ucapan terima kasih. Iya. Om bisa lihat Ivan, Om. Iya. Oh ya? Mungkin kalau yang saya sekarang masih jadi beban ya, itu Pak, sorry, Ivan belum banyak bisa ngasih ke Papa. Ivan terus berdoa untuk bisa nyenengin Papa. Apa yang Pak Ivan ingin kasih ke Papa, if anything is possible? Mungkin kalau sekarang kan Papa udah tua ya, jadi Ivan harus banyak persiapan buat kesehatan nih Papa. Ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan. Sama seperti suksesi yang kita harus siapin. Banyak hal-hal yang juga saya harus persiapin untuk Papa gitu loh. Apapun yang akan terjadi ke depan, saya harus siap, itu aja. Papa masih Saya- merasa muda tapi ya. Kalau saya tuh begini. Omongan dia itu bebannya dia enggak pernah terpikirkan dengan saya. Kenapa? Karena anak tidak perlu balas budi. Om ngomong sama Ivan deh. Iya, Nanti saya itu- ngomong sama Papa saya nih. Anak itu tidak perlu balas budi ya. Karena itu kewajiban Bapak. Ya,
Dan saya sudah melakukan kewajibannya dari dulu. Saya kewajiban menjaga kamu, membesarkan kamu, menyekolahkan kamu. Kewajiban kamu menyelesaikan sekolahnya. Gitu. Jadi setelah besar bisa bekerja sendiri, bisa bersyukur, bisa hidup sendiri gitu. Saya tidak pernah nuntut apa-apa. Tidak pernah terpikir malahan, loh kenapa harus kemudian ada orang tua menuntut? Iya. Ya ngapain gitu. Lalu apa yang dia korbankan selama ini memang dihitung gitu. Tapi kan namanya anak tetap ingin membalas budi Ya itu orang puji tuanya. Tuhan. Itu Tapi bonus ya Om. puji Tuhan. Tapi saya dengan istri sudah sepakat berdua. Kita tidak mau bergantung dengan anak. Kalau ada satu kata Om yang penting banget menurut Om sebagai satu nasihat yang sangat penting buat Pak Ivan ini dengar, apa Om? Begini, ini bahasa yang sekarang ya karena pekerjaan Roh Kudus. Impartasi dari kepemimpinan. Saya merasa bahwa saya dipilih sebagai orangnya Tuhan. Dan saya impartasikan ini kepada anak dan selanjutnya. Jadi itu saja. Jadi artinya memang kita melayani diberkati Tuhan, puji Tuhan. Dan tidak ada kata tidak diberkati, puji Tuhan. Memang tidak ada, Tuhan selalu memberkati kan. Hanya jangan kita pikir berkat itu punya jam Rolex, Patek Philippe. Itu seolah-olah jadi ukuran diberkati kan gitu. Om Yusuf, kami terima kasih banget Terima kasih ya sama banyak Pak Ivan. Om. Terima kasih Pak Ivan. Kalian adalah salah satu contoh yang kami rasa bisa jadi panutan Iya, untuk betul. tubuh Kristus pada hari ini. Dan kita berdoa buat kesehatan Om juga, buat pengembalaan juga yang Pak Ivan lakukan sekarang supaya jemaat juga semakin bertumbuh, semakin kuat serupa Kristus. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sudah datang ke Good News Program. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan. Ya, pemirsa ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Shalom Good News, puji Tuhan. Papa kami sudah kembali pulang ke rumah dan rujuk kembali dengan mama. Sebelumnya papa pergi dengan wanita simpanan sudah 5 tahun. Tapi mama kami senantiasa menanti dan berdoa. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Senang sekali mendengar ada pemulihan keluarga yang terjadi dalam kehidupan Anda. Dan kami berdoa biarlah Tuhan semakin memakai keluarga ini menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Om, silakan tutup dalam doa Om. Suatu kehormatan. Ivan. Boleh. Ivan aja Iya. ya. Silakan Pak Ivan. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami boleh bersama-sama menyelesaikan episode ini. Kami bersyukur Tuhan atas tuntunan Terima Tuhan, kasih, Tuhan. sehingga di dalam setiap percakapan kami, kiranya ini boleh menjadi satu berkat yang bagi banyak orang. Dan kami percaya dan berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa sehingga jaga keluarga mereka Tuhan, senantiasa Engkau berikan hikmat, marifat kepada para hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan memiliki keluarga yang sungguh diberkati Tuhan, baik di dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Mereka senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Dan kami percaya dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk acara Good News ini. Kiranya terima boleh kasih. terus menjadi berkat, dan sehingga lewat acara ini banyak orang kemudian juga dapat mengenal Kristus. Amen. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa sekalian, di akhir kata ini yang kami mau ucapkan, suksesi itu sebenarnya adalah suatu pilihan. Dan kalau kita ambil pilihan ini dengan bijak, maka tongkat estafet itu bisa diberikan kepada generasi penerus. Dan Tuhan akan sertai mereka. Jangan takut, karena Tuhan pasti hadir pada generasi anak Anda ataupun penerus Anda. Siapapun penerus itu. Apakah Tuhan akan menentukan penerusnya adalah putra atau putri kandung Anda, atau mungkin anak-anak rohani Anda? Percayalah bahwa seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, bahwa ketika Tuhan sudah menyertai Musa dan Tuhan berjanji
sama dengan seperti waktu itu, Tuhan pun juga berjanji akan menyertai Yosua. Ya. Kalau Anda percaya bahwa acara ini sudah menjadi berkat buat Anda, jangan lupa untuk subscribe dan kemudian juga bagikan kepada teman-teman Anda, dan juga Anda silakan tinggalkan komentar sehingga kami boleh sama-sama nanti kita menjadi open discussion tentang suksesi kepemimpinan gereja yang sangat penting ini. Dari tempat ini kami sangat diberkati sekali, dan sekali lagi terima kasih Om Yusuf dan Pak Ivan. Ya, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Yes, God bless you.